Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak merenungkan bagaimana Tuhan hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar menegaskan bahwa Allah tidak hanya hadir sebagai Allah pencipta, tetapi juga sebagai sahabat, sebagai bahkan mempelai, pendamping, dan penyelamat yang peduli pada kita semua manusia. Maka kita akan merenungkan bacaan-bacaan hari ini, ada 3 bacaan. Maka kita renungkan satu persatu. Ada 3 poin yang akan kita renungkan. Yang pertama, dalam bacaan pertama kita dengar tadi, Tuhan sebagai mempelai yang setia. Nabi Yesaya menggambarkan Allah sebagai mempelai yang penuh cinta kasih kepada umatnya. Tadi kita dengar dalam bacaan bagian terakhir dikatakan, sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Inilah gambaran bahwa Allah melihat kita sebagai mempelai perempuannya, di mana Allah mencintai dan mengasihi mempelai wanitanya. Allah setia menjaga dan memulihkan umatnya. Kita kalau baca dari Kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu amat baik. Allah menyediakan segalanya yang diperlukan oleh manusia. Tetapi kemudian manusia ternyata melanggar perintah Allah. Yang sebetulnya perintah itu untuk kebaikan manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa dan harus pergi dari Taman Eden, tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Allah terus berkarya bagaimana manusia ini kembali dan mengalami keselamatan. Dan itulah yang berpuncak pada Allah mengutus Yesus puteranya. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Yesus diutus bukan hanya untuk menunjukkan jalan, bahkan Yesus menebus dosa manusia bukan hanya dengan kematian biasa. Yesus bahkan mati secara mengerikan di atas kayu salib. Yesus berkorban untuk keselamatan kita. Inilah Allah yang mengasihi kita. Allah sudah menampilkan dirinya mengajak kita manusia untuk dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan sebagai mempelai. Maka di sini undangan Tuhan bagi kita adalah memiliki relasi cinta kasih dengan Tuhan. Bukan saja ke gereja tiap hari Minggu sebagai komunikasi dengan Tuhan, setelah itu selesai. Baru komunikasi lagi dengan Tuhan minggu berikutnya. Tapi kalau ada kondangan biasanya absen, ya, tidak ikut misa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau hanya itu tentunya kita bukan ya melihat Allah sebagai mempelai kita. Kita kurang responsif dalam cinta Allah ini. Maka kita perlu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kasih Kristus pada kita adalah undangan bagi kita juga untuk menyadari bahwa kita berharga di mata Allah.
bahwa setiap kita ini berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Untuk itulah Kristus sampai mati untuk kita semua. Karena itu penting kita juga mengasihi diri kita. Yang dimaksud dengan mengasihi diri di sini adalah mengasihi diri yang benar. Di mana kita untuk mengasihi diri kita berarti ingin memperoleh keselamatan. Dan jalan keselamatan tidak lain adalah mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Disinilah kalau kita mengasihi diri kita, kita mau mengikuti Yesus. Yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di sini menghargai diri itu juga penting. Di mana juga orang-orang terkadang kurang menghargai dirinya. Ketika ada masalah menjadi putus asa. Ketika masalahnya menjadi berat, ingin bunuh diri. Dan budaya bunuh diri juga banyak. Ya, tidak hanya di negara-negara lain, tetapi juga di negara kita. Dari orang-orang yang mengungkapkan persoalannya, ada juga kecenderungan bunuh diri, walaupun juga tidak berhasil. Tetapi ada keinginan untuk bunuh diri itu. Inilah orang-orang yang tidak menghargai dirinya. Sedangkan Yesus saja rela mati untuk kehidupan kita. Kok kita sendiri malah mau menghabisi diri kita sendiri, tidak menghargai diri kita sendiri. Kita melarikan diri dari segala persoalan hidup kita dengan misalnya narkoba, cari penghiburan yang lainnya, yang duniawi, bukannya datang kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan tidak menghargai diri, tidak mengasihi diri. Padahal Tuhan itu mengasihi kita, menghargai kita. Maka penting kita pegang kata-kata dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kasih Kristus begitu besar kepada kita semua, bahkan masing-masing dari diri kita. Kalau boleh saya bandingkan cinta kasih Kristus yang besar itu kepada kita, tapi saya bandingkan secara terbalik, yaitu seorang suami atau istri yang sulit setia dan berkorban demi pasangannya. Padahal pada waktu menikah itu mengatakan cinta mati. Ya, kalau engkau mati, aku juga mau mati juga. Ya kan? Terkadang mengatakan, oh jangan kamu yang mati, saya duluan aja yang mati, katanya gitu. Inilah ungkapan cinta. Baik-baik aja sih ya. Tetapi di sini saudara-saudari yang terkasih, realitas menunjukkan bahwa pasangan suami istri memang statistik ya. Sekarang naik angka perceraian. Ya, zaman dahulu ya mungkin tidak ada hitungan angka statistik, tetapi yang jelas bahwa di sini godaan dalam perkawinan adalah ketidaksetiaan. Dan ini menunjukkan kedangkalan juga dalam cinta kasih. Yesus mengasihi kita sampai berkorban, dia mati di atas kayu salib. Tetapi di antara pasangan suami istri, bagaimana yang terjadi? Padahal dalam perkawinan mereka berjanji ya, untuk setia dalam untung dan malang,
sampai kematian memisahkan. Ya. Tapi tidak boleh mematikan pasangannya. Ya. Ya, ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita perlu belajar dari Tuhan Allah kita yang melihat kita sebagai mempelainya. Tuhan mengasihi kita, kita belajar dari kasih Kristus. Kita perlu untuk mengasihi keluarga kita, pasangan, dan juga bahkan komunitas kecil kita untuk mengasihi dengan kasih Kristus. Saya ingat, ya, saya baca majalah Hidup bahwa nanti Uskup Surabaya mengambil moto mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ini singkat tetapi padat dan jelas. Ya, kita perlu mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan, bagaimana kita juga mengasihi Kristus. Sebagai jawaban bahwa kita adalah mempelai Kristus. Poin kedua, yaitu dalam bacaan kedua, Allah Roh Kudus memberikan karunia-karunia untuk kebaikan kita bersama. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang diberi karunia oleh Roh Kudus. Karunia ini tidak untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membanggakan diri, atau juga menunjukkan bahwa saya ini penuh dengan karunia atau karisma. Tetapi berguna untuk membangun. Dan apa pelayanan kita kalau kita berikan dengan kebanggaan diri, dengan kesombongan, tanpa cinta kasih, maka semua pelayanan kita menjadi sia-sia, tidak membangun. Maka saudara yang terkasih, kita perlu menggunakan karunia-karunia Roh Kudus untuk membangun gereja dan sesama kita, jemaat Kristiani, atau kalau bisa membangun masyarakat dimanapun kita berada, entah di lingkungan pekerjaan kita. Apapun talenta atau kemampuan kita juga yang kita miliki, semuanya adalah anugerah Allah. Maka dari itu kita dipanggil untuk menggunakan segala karunia dari Roh Kudus, juga bakat dan talenta kita dengan kerendahan hati, dengan kasih, demi kebaikan bersama dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Namun saudara-saudari yang terkasih, jangan membatasi karunia Roh Kudus hanya untuk pelayanan keluar saja. Artinya memang dikatakan karunia-karunia Roh Kudus itu untuk membangun jemaat. Tetapi jangan hanya dibatasi jemaat itu di luar keluarga, yaitu di paroki, di komunitas mungkin yang besar, atau persekutuan doa, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, itu memang perlu kita lakukan dalam pelayanan, dalam kuasa dan karisma Roh Kudus. Tetapi kita juga perlu mohon karunia Roh Kudus untuk pelayanan dalam keluarga. Ingat, keluarga adalah gereja rumah tangga, gereja domestik yang perlu dilayani dengan kuasa Roh Kudus, dengan karisma atau karunia Roh Kudus juga. Atau komunitas kecil kita juga kita perlu layani dengan karunia Roh Kudus. Ada banyak karunia Roh Kudus, tidak hanya yang dibacakan dalam bacaan kedua tadi. Ada banyak macam-macam karisma, karunia dari Roh Kudus, termasuk juga karunia pelayanan. Dan ini penting kita mohon kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita untuk dapat melayani
dengan penuh kasih keluarga kita pertama-tama. Mengapa saya katakan pertama-tama? Karena inilah yang dijumpai setiap hari bagi keluarga. Sedangkan tetangga atau orang lain, ya intensitasnya lebih di dalam keluarga. Apalagi keluarga itu menjadi gereja domestik. Maka di sini penting setiap anggota keluarga mohon supaya dipenuhi dengan karunia Roh Kudus dalam pelayanan di dalam keluarga. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, atau juga menjadi keluarga yang lebih besar lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan pelayanan dalam keluarga, dalam pimpinan Roh Kudus, dengan karisma Roh Kudus, maka keluarga akan bertumbuh dalam kasih, dalam keharmonisan, dalam iman, dan juga dalam pimpinan Roh Kudus. Poin ketiga yaitu dalam Injil, mujizat di Kana, yaitu tanda Allah peduli pada hidup kita. Injil hari ini membawa kita ke pesta pernikahan di Kana. Saat anggur habis, Tuhan Yesus atas permohonan dari Bunda Maria melakukan mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur. Dan ternyata anggurnya bukan anggur biasa, anggur yang terbaik. Dan itu kemudian membuat para undangan terkejut dengan anggur yang baik yang dijadikan oleh Yesus dengan mujizatnya. Mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus peduli pada kebutuhan kita manusia, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sederhana. Pesta perkawinan di Kana juga mengingatkan kita bahwa Yesus ingin terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam suka maupun duka. Dalam perjalanan hidup Anda atau hidup kita masing-masing dalam keluarga, dalam komunitas, pasti ada suka dan dukanya. Walaupun ada juga orang yang mengatakan banyak dukanya daripada sukanya. Ya, tetapi disinilah kita jangan kehilangan harapan. Justru di sini kita perlu datang kepada Yesus yang datang dalam keluarga, yang dapat diandalkan oleh keluarga. Mujizat anggur di Kana mengundang setiap keluarga atau komunitas kecil kita untuk datang kepada Yesus, memohon bantuan Yesus, dan mengandalkan Yesus atas segala kekurangan atau bahkan kehabisan dalam kehidupan kita. Maria yang tahu keperluan dari keluarga yang sedang berpesta, mereka kehabisan anggur. Dan Maria datang kepada Yesus. Dan hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Saudara-saudari yang terkasih, di sini mengundang kita juga dengan doa-doa Bunda Maria juga. Maka penting juga kita sebagai orang Katolik perlu berdoa mohon kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu adalah ibu rohani kita. Sudah diberikan kepada kita dalam Injil di mana Yesus menyerahkan kepada perwakilannya yaitu Yohanes. Ini ibu. Dan kemudian setelah itu Maria tinggal bersama dengan para rasul. Maria menjadi ibu rohani kita. Maka kita juga perlu berdoa melalui doa-doa Bunda Maria untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun yang kita merasa kurang atau bahkan kehabisan. Entah itu kekurangan atau kehabisan kebutuhan materi. Materi ya bisa saja ekonomi atau soal makan atau soal pekerjaan
atau kita mengalami kekurangan atau kehabisan kebutuhan fisik, sakit penyakit, kita mohon kesehatan, atau kita kekurangan dan kehabisan kebutuhan batin, misalnya luka batin, ya, merasa minder, merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Ini ya kebutuhan batin. Atau kita merasa kekurangan dan kehabisan dari kebutuhan sosial, yaitu adanya konflik entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan, dalam komunitas. Adanya ketidakharmonisan dalam relasi kita dengan yang lain. Atau di dalam keluarga ada ancaman hampir cerai. Inilah kebutuhan sosial. Atau kita juga mengalami kekurangan dan kehabisan dari kebutuhan rohani. Dosa-dosa di mana kita terbelenggu dengan dosa-dosa tertentu. Atau bahkan bukan hanya dosa tertentu, banyak dosa. Atau kita juga hidup dalam lingkaran kejahatan. Atau kita juga mengalami krisis iman. Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan sudah berdoa, mohon kepada Tuhan, gak diberi-beri juga. Lalu, ya sudah, saya tidak berdoa lagi. Meninggalkan Tuhan. Cari yang lain. Nah, ini adalah orang itu kehabisan kebutuhan rohani. Atau juga anggota keluarga kita mengalami tidak hanya krisis iman, tapi kehilangan iman, yaitu menjadi ateis dan sebagainya. Atau juga keterikatan akan kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa perdukunan. Ada banyak jimat, ada banyak susuk, ya. Susuk itu bukan kembalian, ya, tapi ya namanya orang sedang kehabisan rohani, ya dia cari yang lain untuk memenuhi dirinya. Susuk-susuk, ya paku atau apalah ya, atau seng-seng masukkan semua, ya kan? Ya, karena apa? Kehabisan yang rohani. Maka saudara yang terkasih, dengan melihat itu semua, kita boleh dan harus datang kepada Yesus. Apapun kekurangan dan kehabisan kita yang kita perlukan dalam hidup ini, kita harus datang kepada Yesus. Dan Yesus menunjukkan Dia peduli kepada kita. Jangankan persoalan kita yang tadi saya katakan, fisik, materi, batin, rohani. Sedangkan untuk keselamatan kita, Tuhan Yesus mau berkorban, yaitu mati di salib. Apalagi hal-hal yang dapat dikatakan ya lebih remeh dibandingkan keselamatan kekal kita. Maka saudara yang terkasih perlu mengimani Allah peduli atas hidup kita. Sebagaimana Yesus bahkan hadir dalam keluarga, dalam pesta perkawinan dan menjawab apa yang mereka butuhkan, yaitu anggur habis. Mari kita nyatakan iman kita, yaitu Allah peduli. Kita nyanyikan. Esther.
Saudara-saudari yang terkasih, Allah peduli, Allah mengerti. Pertanyaannya, apakah Anda saat ini mengalami ada kekurangan atau kehabisan sesuatu dalam hidup Anda? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Untuk itulah Anda datang kemari. Ya. Ya bukan hanya kemari, tetapi juga datang ekaristi. Karena kita memerlukan Allah untuk mengisi hidup kita akan kekurangan kita, akan kehabisan dalam kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam ekaristi ini Allah menyediakan rahmat kepada kita semua. Apapun yang menjadi kekurangan atau kehabisan Anda, entah itu materi, batin, sosial, rohani, kita datang dalam ekaristi ini dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman bahwa Allah sanggup mengadakan mujizat bagi kita masing-masing. Bahwa Allah peduli pada kita masing-masing. Anda percaya? Anda percaya? Puji Tuhan bahwa Anda percaya. Dan inilah kita datang dengan penuh kepercayaan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara, dalam ekaristi ini kita datang kepada Yesus. Mohon atas segala kekurangan dan kehabisan yang kita perlukan dalam hidup kita masing-masing. Sebab Allah peduli. Tuhan memberkati.